warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pemrograman jaringan akan mempresentasikan hasil kegiatan kami membuat aplikasi berbasis server klien menggunakan bahasa Python. Dirancang oleh 3 mahasiswa, yakni saya sendiri Dandi Maulana Saputra, kedua Agus Haris, dan ketiga Galih Nul Hakim. Lanjut saja pembahasan materi, yaitu output. Nah, di sini ada beberapa tampilan output dari Windows. Di antaranya satu server di beberapa klien. 3 klien ya. Nah, ketika kita ingin mengkonekkan semua klien, berarti kita harus connect dulu servernya, yakni kita klik connect di hasil server. Nah, ketika terkonek, akan ada tampilan host dan port. Nah, selanjutnya harus nama di Windows client. Nah, contoh hasil yaitu Dandi, lalu klik connect. Nah, setelah berhasil, maka nama tersebut akan berada di server, di textbox kolom list. Nah, selanjutnya ketika kita ingin menambahkan lagi, berarti kita masuk lagi ke klien, atas nama Galih, mengetikkan atas nama Galih, lalu klik connect kembali. Nah, lihat sendiri di client list ada dua tampilan. Terus ketika kita ingin menambahkan kembali salah satu klien, oke, kita mengetikkan atas nama Agus H, lalu connect. Nah, di client list berarti sudah ada 3 klien, diantaranya Dandi, Galih, dan Agus Haris. Nah, di client list ada 3 data klien, maka kita akan mengetikkan chat, klik, misalkan selamat malam. Bentar. Nah, maka teman-teman bisa lihat, teman-teman atau rekan-rekan bisa lihat di klien Agus dan Galih, pesan yang dikirim oleh Dandi, selamat malam, akan muncul di tampilan chat. Nah, ketika kita ingin exit dari output, maka kita ketikkan exit, lalu enter. Nah, salah satu dari output klien hilang, namun di output server nama tetap ada. Mungkin penjelasannya seperti itu. Dilanjutkan materi selanjutnya oleh Galih, dipersilakan. Ya,
Di sini saya melanjutkan pemaparan materi oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian file server.py. Di empat baris pertama, di sini kami memasukkan library yang kami import. Kemudian di bawahnya di sini kami memakai library tersebut seperti Windows mengganti KTK, kami menggunakan GUI dari Tinker. Kemudian di bawahnya lagi bagian top rem ini dari halaman 11 sampai 16, dari baris 11 sampai 16 mengandung atau terdiri dari dua tombol widget seperti button start dan button stop. Button start ini sebenarnya button connect, tapi ya mungkin saya salah menulis, kebiasaan start. Kemudian middle frame berada di baris 19 sampai 24, yang mana terdiri dari dua label untuk menampilkan info host dan port. Nah, selanjutnya adalah bingkai klien untuk menunjukkan area klien. Di sini baris kode untuk bingkai ini dimulai dari baris ke-27 sampai baris ke-35. Selanjutnya di sini adalah informasi dari server agar server tersebut bisa terkoneksi, di mana kami memakai IP localhost yang sudah biasa kami pakai dalam pembelajaran web di semester sebelumnya, dengan port yang sudah kami kenal. Sebenarnya bisa juga bebas portnya. Kemudian di sini adalah fungsi untuk menyalakan server, dimulai dari baris ke-47 sampai 62. Kemudian di sini kami menggunakan soket AF internet, AF inet dan soket stream untuk bisa terkoneksi ke server, untuk bisa mengkoneksikan server, dan kemudian di bind. Dan selanjutnya adalah bagian menghentikan fungsi server yang terdiri dari 4 baris, dari baris 66 sampai 69. Dan kemudian sampai ke bawah ada baris kode untuk menerima pesan dari klien serta mengirim pesan agar memungkinkan klien tersebut saling bertukar pesan. Baris kode ini dimulai dari baris ke-83 sampai ke baris 120. Kemudian di dalam kode ini juga ada bagian dari sistem yang akan dikerjakan secara otomatis meskipun tidak dilakukan oleh user, seperti mengirimkan pesan selamat datang kepada klien ketika memakai layanan, atau menemukan indeks klien lalu hapus dari kedua daftar dan sebagainya. Selanjutnya ada mengembalikan indeks klien saat ini ke daftar klien. Jadi fungsinya untuk merekam data klien yang terkoneksi. Terakhir, baris kode ini digunakan untuk memperbarui tampilan nama klien saat klien baru terhubung atau saat koneksi klien terputus. Baris kode ini dimulai dari baris ke-136 sampai ke baris 142 dan diakhiri dengan Windows main loop. Sekian. Selanjutnya adalah pembahasan bagian klien yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Agus Haris. Padanya saya persilahkan. Oke, Agus, kedap. Ya, mangga Agus.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pembahasan tentang client.py atau .python. Di sini yang pertama yaitu ada import library yang mana di paling atas pada baris kedua itu library Tinker atau ini bisa digunakan untuk membuat sebuah tampilan aplikasi dengan komponen-komponen seperti button, text box, terus label, frame, dan juga Windows. Lalu untuk import yang kedua yaitu import socket, yang mana socket ini berfungsi sebagai tautan komunikasi antara dua entitas, yaitu antara server dengan klien. Lalu untuk library yang terakhir yaitu import threading, yang mana ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat melakukan konkurensi dalam mengeksekusi sebuah operasi. Lalu pada bagian baris ketujuh yaitu untuk menerapkan dari library import Tinker, yaitu menggunakan Windows tk.tk. Lalu Windows title yang mana itu ada pada bagian paling atas nanti di klien. Setelah itu username untuk memasukkan username. Lalu pada baris 12 sampai baris 17 ini berguna untuk berfungsi untuk top frame. 12 sampai 17 ini untuk top frame yang terdiri dari dua tombol widget, yaitu button start atau connect dan juga button stop. Lalu pada baris 19 ini untuk membuat button connect bin. Ini untuk pembuatan button connect. Lalu display frame ada library lain untuk tabel, lalu untuk scroll bar, lalu untuk memasukkan teks juga, yaitu dari baris 21 sampai baris 30 ini untuk pembuatan tampilan. Lalu untuk baris 33 sampai 35 pun sama untuk pembuatan tampilan pada bagian server. Mohon maaf, pada bagian klien. Lalu pada baris 41 yaitu untuk koneksi antara klien supaya bisa terkoneksi ke server. Di sini untuk koneksinya di sini ketika mendapatkan sebuah error maka ia akan menampilkan message box yang berisikan error. Kamu harus memasukkan namamu dulu. Setelah itu pada baris 51 sampai 53 ini untuk jaringan klien supaya si klien bisa terkoneksikan dengan server, yaitu dengan menggunakan host yang mana tadi dijelaskan pada server, yaitu menggunakan host 127.0.0.1 yang mana ini banyak digunakan ketika pelatihan web di semester sebelumnya. Lalu dev connect to server ini untuk menghubungkan klien kepada server, yang mana pada baris 60 ada client send untuk mengirim nama username ke server setelah terhubung. Ketika si klien mengirimkan server maka mengirimkan nama, maka si server akan menerima nama tersebut. Lalu pada baris ke 67 sampai ke 69 ini untuk memulai thread untuk menerima pesan dari server, yang mana ketika terjadi error maka akan mendapatkan message box dari si server. Lalu pada baris 72 sampai 76 ini untuk receive message from server. Lalu untuk selanjutnya yaitu pada baris ke 81
sampai ke 89 ini untuk mengaktifkan area tampilan dan masukkan teks lalu menonaktifkan. Lalu pada baris ke-93 sampai ke 94 ini berguna untuk print server. Lalu ada get chat message, ada untuk chatting antara klien satu dengan klien yang lainnya. Selanjutnya ini sama masih untuk pembuatan chat antara klien satu dengan klien yang lainnya. Nah, untuk yang 177 sampai 123 ini untuk send message to server, untuk mengirim pesan kepada server. Supaya nanti si server ketika si klien mengetikkan perintah exit, maka si server akan menerimanya. Setelah itu akan tampil yaitu sending message. Lalu si klien akan keluar dengan sendirinya. Lalu ditutup dengan Windows main loop. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.